Saya lebih fokus ke manuskrip prepare ya. Jadi nanti intinya bagaimana kita mempersiapkan manuskrip itu supaya sesuai atau pas dengan apa yang diminta oleh editor. Seminar loh. Jurnal akademik. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Eko Susanto dari Universitas Muhammadiyah Metro. Di UM Metro, kalau teman-teman di Lampung mungkin sudah familiar dengan saya juga salah seorang editor di jurnal BK dengan Pak Afrizon, itu teman kita juga. Kemudian di Muhammadiyah Metro saya pernah menjabat sebagai kepala unit publikasi. Jadi saat ini saya diminta untuk menyelesaikan studi saya, makanya saya tidak fokus untuk mengelola kegiatan di unit publikasi. Pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk sharing kepada Bapak Ibu sekalian, menjadikan pengalaman yang menyenangkan buat saya. Tadi sudah disebutkan juga saya sebagai salah seorang editorial board member di IGCC ini ya. Yang saat ini mungkin IGCC ini menjadi jurnal yang sedang nge-hit di Indonesia ini. Jadi kalau saya yang membantu mempublish ke jurnal itu memang ada beberapa toleransi yang terkait dengan kemudahan-kemudahan untuk bisa publish ke regular issue gitu. Ini yang pertama, saya mengutip jenis-jenis artikel ilmiah. Jenis-jenis artikel ilmiah itu ada 9 tuh yang saya kutip, saya rangkum dari beberapa sumber. Ada namanya editorial, itu penyampaian pandangan isu terkini yang biasanya jurnal itu mengundang orang itu gitu untuk membuat naskah atau manuskrip editorial. Biasanya itu tokoh-tokoh terkenal lah biasanya gitu ya. Umpamanya kita punya guru besar psikologi Islam atau guru besar bimbingan dan konseling Islam. Nah, kita mintai pendapatnya gitu, kita undang untuk menuliskan editorial paper. Jadi mungkin pandangan-pandang beliau terhadap isu-isu terkini. Yang kedua itu riset report. Riset report atau full riset ya, kalau kita ngelihat itu biasanya artikel yang tulis hasil dari riset yang itu full riset, jadi tidak bagian dari sebuah riset. Kemudian yang ketiga itu theoretical contribution, atau kita artikel yang banyak teorinya gitu ya, artinya sifat penyampaiannya itu fundamental. Kemudian yang keempat itu literatur review. Literatur review ini nanti erat kaitannya dengan meta-analisis. Itu erat kaitannya kan dengan meta-analisis. Selain ini juga nanti saya akan coba sharing beberapa aplikasi-aplikasi yang mungkin nanti bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan artikel kita menjadi artikel yang requirement-nya memenuhi terbitan di jurnal internasional. Yang kelima itu interview, wawancara dengan significant person. Umpamanya ya itu tadi, kita wawancara dengan salah seorang narapidana, umpamanya pembunuh diri. Nah, itu kemudian hasil wawancaranya kita tulis, kemudian kita jadikan artikel. Mungkin ada nilai-nilai apa yang bisa jadi pelajaran. Atau interview dengan tokoh-tokoh atau profesor dari mana gitu. Atau pernah wawancara dengan seorang pakar BK Islami atau apa gitu, kita bisa juga buatkan.
Pak Kamal ini. Kamal ini yang digeresek. Suaranya agak gitu ya. Pak, Mohon Bapak Ibu yang selain pemateri untuk mematikan mikrofonnya supaya suaranya tidak berisik seperti ini. Ya silakan Pak Eko, lanjut. saya lanjut ya. Mohon maaf ini. Yang selanjutnya itu book review. Kita merangkum buku keluaran terbaru, kemudian kita tulis menjadi artikel sebagai promosi sebenarnya, sebagai media promosi. Atau riset note juga ada. Riset note itu catatan riset, umpamanya kalau kita menunggu hasil riset corona yang full riset itu selesainya mungkin bisa setahun, itu hasil-hasil riset yang sudah ditemukan itu bisa dipublikasikan segera. Itu nama artikelnya riset note gitu. Riset note itu catatan riset. Ada teman-teman riset yang signifikan yang itu harus segera diketahui oleh publik gitu, sebagai klaim juga bagi penulis gitu. Daripada menunggu hasil risetnya mungkin yang memakan waktu yang cukup lama. Yang berikutnya komentari artikel komentar. Kita mengomentari artikel yang sudah terbit di sebuah jurnal, itu boleh juga. Dengan cara pandang atau niatan mungkin mengklarifikasi atau sebagainya gitu. Itu sudah banyak dicontohkan di beberapa jurnal internasional. Kemudian yang paling populer saat 2 tahun terakhir ya, 2 tahun terakhir yang lalu itu artikel proceeding, itu yang biasanya dibatasi 6 halaman, strukturnya mengikuti struktur artikel pada umumnya. Ini tipologi dari artikel yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah paham, tipologi umum. Jadi ada introduction, ada method, ada result, ada discussion, ada conclusion. Tentu ada yang lain seperti title, kemudian nama author, kemudian abstrak gitu kan. Tuh. Kemudian nanti di sebelum hasil itu biasanya setelah introduction itu ada yang menulis juga literatur review-nya gitu di setelah introduction. Atau juga ada yang memblended literatur review itu dengan hasil dan pembahasan. Kemudian yang terakhir itu adalah referensi. Itu tambahan-tambahan dari struktur tipologi umum dari artikel ini. Ini hanya sekedar mereview aja. IMRAT, nah itu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu. Untuk kita punya manuskrip yang bagus ya tentu kita perlu baca artikel orang lain gitu. Kemudian kita bisa temukan ide dan kita tulis segera, atau kita juga bisa mengumpulkan kutipan-kutipan dari buku atau jurnal yang kaitannya dengan topik riset yang akan kita lakukan. Kemudian mulai menulis ya bagian pendahuluan, kemudian bagian metode, biasanya sampai di situ saja dulu. Nanti kalau udah riset baru bisa nyambung menulis bagian-bagian yang lainnya. Kendala bahasa ini yang memang di kalangan penulis Indonesia ini ya, ini mungkin tidak berlaku bagi Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Tapi mungkin juga teman-teman kita yang lain juga punya kendala bahasa. Jurnal-jurnal internasional itu kan minta tulisan itu berbahasa Inggris. Kemudian ya kalau kita punya kendala-kendala bahasa semacam itu ya mau nggak mau kita perlu belajar bahasa Inggris
atau kita gunakan tools gitu, tools yang bisa kita pakai membantu kita menulis, atau kita gunakan jasa translate gitu. Dan kalau saya pribadi secara pragmatis menulis bahasa Indonesianya itu menggunakan struktur bahasa yang mirip dengan bahasa Inggris langsung gitu. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu kan ada imbuhan awal dan imbuhan akhir dari sebuah kata. Dan kalau bahasa Inggris itu kan tidak mengenal kata imbuhan, dia mengenalnya perubahan kata gitu. Jadi tidak semua tool translate itu mengakomodasi translate yang benar dari imbuhan kata bahasa Indonesia. Makanya kalau kita membuat manuskripnya itu kita prepare sedapat mungkin untuk tidak bertele-tele dengan menggunakan banyak kata yang berimbuhan ya, kecuali yang sudah lazim banyak digunakan lah gitu ya. Mungkin seperti itu. Jadi lebih menulisnya lebih kepada kalimat-kalimat langsung. Ini pragmatis ya, pragmatis pengalaman saya pribadi gitu. Sebab sejelek-jeleknya saya mentranslate gitu, kemudian saya gunakan tool, nanti akan saya share juga link-linknya dari tool yang biasa saya gunakan gitu. Itu yang penting itu substansinya terbaca oleh pembaca yang berbahasa Inggris, itu aja sih. Intinya itu aja kalau saya pribadi gitu. Jadi belum sampai ke apa ya, ke bahasanya tuh tinggi seperti orang-orang linguistik gitu, yang linguistik bahasa Inggris gitu. Tidak seperti itu. Ini pragmatis saja dari saya pribadi. Nah, kemudian catatan dari saya, gunakan referensi manager, minimal kita pakai Mendeley gitu. Kita gunakan Mendeley untuk memanajemen kutipan dan penulisan referensi yang benar lah, nggak baca seperti itu, yang benar sesuai dengan style yang diminta oleh editor. Kemudian yang selain menggunakan referensi manager, kita juga gunakan visualisasi data yang bagus gitu. Memang kalau kita menggunakan aplikasi MS Word ya, sebut aja Microsoft Word gitu, memang ada fasilitas untuk visualisasi data ya, grafik dan segala macam gitu. Tapi kalau kita bisa menampilkan dari aplikasi lain, ya itu akan recommended gitu. Itu recommended sekali gitu. Kemudian kita bisa memposisikan tulisan kita itu berada pada trend riset yang mana, posisi isu yang kita bawa di artikel itu gitu. Ini kaitannya dengan novelty ya, dengan kebaruan. Dan saya yakin semua yang ditulis oleh orang Indonesia ketika dipublish ke internasional itu sesuatu hal yang baru. Saya yakinnya begitu gitu. Saya yakinnya begitu. Apalagi topik-topik yang Islamic Studies gitu-gitu ya. Nah, itu kemudian Culture Studies ya gitu-gitu. Itu kemungkinan Indonesia itu akan kaya gitulah, kaya khususnya dengan negara Asia itu akan kaya dengan kajian-kajian yang semacam itu. Jadi sekecil apapun kebaruan yang kita punya, yaitu perlu diutarakan dengan bahasa yang baik gitu. Jadi yang pas bagian itu kita utarakan dengan bahasa yang baik supaya itu bisa dipahami dan menarik untuk dibaca oleh internasional gitu. Kemudian terkait dengan kendala bahasa ini tadi, ketika kita menggunakan istilah-istilah lokal Indonesia, kita harus mencari padanan istilah internasionalnya gitu. Contohnya umpamanya puskesmas. Puskesmas itu apa ya kalau bahasa internasionalnya ya? Public Health Center ya, apa kayak gitu ya. Nah, kita harus menggunakan istilah-istilah yang global gitu. Walaupun kita mengangkat topiknya itu lokal di Indonesia gitu. Supaya audien internasional itu paham gitu. Puskesmas itu oh ya itu gitu. Di negara mereka juga ada, cuma istilahnya kan berbeda gitu.
Jadi ketika kita menggunakan istilah-istilah yang global itu lebih mudah dipahami. Kemudian bimbingan konseling. Kemudian ada juga yang bimbingan dan konseling atau Islamic Guidance and Counseling atau apa. Nah, itu kita menggunakan istilah-istilah yang bisa dipahami global. Jadi walaupun kajian-kajian itu lokal ada di negara kita, gitu. Tapi coba kita sampaikan dengan bahasa yang global. Nah, ini beberapa laman pencarian artikel dan jurnal yang bisa kita gunakan ya. Kalau kita mau nulis artikel kan pasti kita butuh bahan. Artikel yang bisa kita kutip gitu. Artinya sejauh mana sih topik yang kita tulis itu sudah banyak ditulis orang atau belum. Kita cari ini di beberapa portal ini. Bisa dari Polter Garuda, dari Scopus, bisa juga dari DOAJ, dari PNRI. PNRI ini punyanya Perpusnas nasional ya, Perpustakaan Nasional. Ada di Skynapsi. Skynapsi ini semacam dimension, ini sama ini. Ini ada metrik dari sebuah artikel, nanti bisa ditelusuri. Dari Crossref, dari Google Scholar, nah itu beberapa portal yang mungkin bisa jadi acuan untuk mencari artikel pembanding. Ini rekomendasi-rekomendasi aplikasi yang tadi saya sebutkan untuk membantu kita melakukan prepare dari manuskrip. Mendeley, kemudian Plagiarism Checker X, kalau bisa Turnitin atau Authenticate gitu ya. Kemudian Grammarly untuk ngecek grammar, Google Translate, Cheat Disk, QuickText, Plagium Detector, Cheatfast dan segala macam itu. Kemudian yang saya suka ini Harzing ini, saya suka sekali ini. Mencari referensi, aplikasi untuk mencari referensi. Nah, ini Harzing, Publish or Perish. Kemudian aplikasi untuk membuat chart, tampilan chart dan grafik secara otomatis itu ada datacopia.com. Nanti bisa dibuka oleh Bapak Ibu sekalian setelah materi nanti di-share oleh host. Kemudian ada lagi, nah ini aplikasi visualisasi data yang lain. WordCloud. Jadi cara gampangnya kita menganalisis judul yang paling populer saat ini tuh topik yang kita angkat di artikel kita itu apa sih gitu, kita bisa gunakan aplikasi-aplikasi ini. Ini aplikasinya berbasis web semua ini. Nanti coba saya visualisasikan. Mungkin cukup sampai di situ, lebih banyak ke diskusi saja. Mungkin kalau saya ditanya nanti saya coba langsung praktikkan di laptop saya. Gitu Pak Marimun, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada Bapak Eko Susanto, MPD Cons, yang sudah menyampaikan materinya. PowerPoint-nya sudah dikirim oleh pemateri dari awal Bapak Ibu, namun nanti kita akan share ke email masing-masing. Di sini kita lebih banyak sharing, berdiskusi tentang materi kita hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Kita buka sesi pertanyaan, dan yang ingin saya sampaikan, kuota Zoom kita ini hanya 100 peserta, sementara yang daftar hampir 290 Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang nggak bisa masuk, mungkin temannya nggak bisa masuk, sampaikan permohonan maaf, karena memang inilah kendalanya. Makanya kuotanya memang 100, yang pendaftaran terlalu banyak. Oke, di sini yang bertanya Bapak Mahmudi. Silakan Pak Mahmudi. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bisa didengar ya? Bisa Pak.
Saya dari Instika, Sumeneb, Madura. Ingin bertanya tentang academic writing ini, tentang penulisan ilmiah. Misalkan ya, pertama membuat proposal. Kira-kira apa namanya, itu kan menggunakan kerangka teori begitu ya. Kerangka teori, kemudian ada juga yang mengatakan pendekatan. Nah, ketika kita melakukan penelitian, kemudian kita misalkan punya 3 rumusan masalah gitu ya, 3 pertanyaan. Nah, apabila masing-masing satu pertanyaan itu dilakukan dengan satu pendekatan, misalkan pendekatan satu teori, kemudian apa namanya, yang kedua, rumusan masalah kedua dengan pendekatan teori yang lain, kemudian pertanyaan yang ketiga dengan pendekatan teori yang lain, mengambil meramus seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu apakah apa namanya efektif itu atau efisien, atau sebetulnya hanya menggunakan satu teori saja itu, Pak, dalam apa namanya penelitian. Tapi kadang ketika sudah dilakukan penelitian di tengah jalan itu kadang mendapatkan kebingungan begitu. Mungkin apa bisa ditangkap kira-kira ya? Baik. Intinya Pak, inti pertanyaannya. Intinya, apakah boleh atau enggak gitu? Apakah boleh apa enggak? Apakah efektif apa tidak? Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi pertama ini kita langsung aja dulu 3 ya Pak ya. Gimana pertanyaannya Pak Eko? Kita buka aja dulu 3. Iya. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan yang pertanyaan sesi kedua. Oke, bagi Bapak Ibu yang nggak bisa terlihat yang melambaikan tangan, bisa nanti dituliskan di chatnya pertanyaan-pertanyaan yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Oke, di sini ada kelihatan Halik. Al-Halik, silakan Pak Halik yang ingin bertanya. Mana Pak? Halo Pak Halik. Kesempatan yang lain aja, Pak. Oh, yang lain aja? Iya, nggak apa-apa. Di sini Boleh dong. Oke, silakan Bu Rima Irmayanti. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya saya mau menyapa dosen saya, Pak Sudaryat, dosen saya di S1 BK UPI. Baik, pertanyaannya, karena saat ini saya menjadi pengelola jurnal di kampus saya sendiri, saya pernah mengikuti suatu pelatihan terkait dengan artikel apa saja yang boleh masuk pada jurnal nasional. Pemateri tersebut mengatakan bahwa untuk artikel yang konseptual atau yang tadi diceritakan teoritis itu sebaiknya tidak perlu ada dalam jurnal ilmiah nasional, katanya seperti itu. Namun karena kemudian saya berdiskusi dengan dengan salah satu dosen saya, beliau mengatakan bahwa kalau BK itu justru harus ada kajian konseptual dalam artikel ilmiahnya begitu. Jadi yang menjadi kebingungan saya sebagai pengelola jurnal, ketika ada artikel yang masuk begitu ya, ketika ada artikel yang masuk ke saya untuk sebelum diberikan ke reviewer dan editor, apakah boleh kita bimbingan dan konseling gitu ya, bimbingan dan konseling menerima artikel yang konseptual atau teoritis. Kalau dijelaskan di sini kan sepertinya boleh. Itu minta kejelasan saja, terutama bagi bagi jurusan bimbingan dan konseling. Apakah boleh untuk untuk memasukkan artikel yang konseptual? Itu saja mungkin Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Rima Irmayanti. Oke, selanjutnya satu penanya lagi untuk sesi pertama ini. Disilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya.
Ada Bapak Ibu? Nggak nampak lagi tangannya ini. Oke, kalau tidak ada, kita persilahkan kepada Bapak Pemateri, Bapak Eko Susanto MPD Kos untuk memberikan jawaban. Kepada Bapak Eko, kami silahkan. Ya, terima kasih tadi dari Pak Mahmudi terkait dengan metode atau pendekatan ya. Pada prinsipnya, pendekatan itu kan mungkin saat ini dikotominya kan kuantitatif kualitatif ya, dikotominya kan begitu. Kemudian muncul banyak metode dari dua pendekatan ini gitu ya, termasuk yang musim saat ini itu kan meta analisis ya. Meta analisis kan menjadi saya juga kurang paham itu meta analisis itu bagian dari kualitatif atau kuantitatif, karena datanya itu kualitatif, kemudian kita kuantifikasikan dengan visualisasi tertentu supaya bisa memberikan informasi kuantitatif yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengambil sebuah keputusan atau melihat posisi riset mereka itu di mana gitu. Nanti akan coba saya visualisasikan dengan beberapa software yang tadi saya informasikan ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian dari Bu Rima, kalau menerima artikel yang sifatnya teoritis itu tergantung dari fokus dan scope jurnalnya, Bu. Biasanya kan di halaman itu ditampilkan jenis artikel apa saja yang diterima gitu. Kalau di jurnal saya semua jenis tulisan itu kami terima, termasuk wawancara itu juga kita terima. Itu kalau di jurnal yang saya kelola ya, gitu, jurnal yang saya kelola. Dan saat ini pun kecenderungannya nggak ada yang nulis aneh-aneh gitu, nggak ada. Nulisnya ya artikel gitu. Artinya full riset, kalau enggak riset note gitu, catatan riset, kalau enggak full riset. Itu ya yang biasa dipublish ya. Kalau terkait jenis-jenisnya itu nanti kan ada syarat jumlah kata biasanya. Ada syarat jumlah kata. Kalau full riset itu tidak boleh lebih dari 7.000 kata, ada yang mengatakan tidak boleh lebih dari 6.000 kata, itu untuk full riset. Kemudian yang lainnya bisa di bawah itu gitu. Bahkan saya pernah nulis sebuah riset note itu cuma 2 halaman. 2 halaman riset note, catatan riset itu cuma 2 halaman. Itu, tapi tidak jadi publish itu. Tidak jadi publish. Itu yang bisa saya ini sampaikan dan sharing ke Bapak Ibu sekalian. Ini di chat ada yang mengatakan ini, Bu Friska, saya ingin bertanya bagaimana langkah untuk publish ke jurnal Scopus. Kemudian ini Pak Hasan, mungkin bisa divisualisasikan metode yang dipaparkan pemateri. Coba ya saya nganukan ya. Saya praktikkan sebentar dengan beberapa software yang tadi sudah saya kenalkan ke Bapak Ibu sekalian. Untuk memvisualisasi data itu biasanya kita perlu metadata dari artikel yang kita punya. Untuk mendownload metadata itu biasanya saya pakai aplikasi ini. Nah ini. Harzing nama aplikasinya. Yang tadi sudah saya anukan ya. Sudah saya tuliskan di ini aplikasi. Nah, ini contoh topik yang sudah pernah saya download. Jadi saya coba contohkan di sini, kita cari data, kita searching langsung dari database-nya Crossref. Di sini ada Crossref. Yang gratis itu cuma Crossref dengan Google Scholar. Yang lainnya ada syaratnya. Jadi saya contohkan yang Crossref. Klik. Nah, di sini new. Lewat sini aja ya biar kelihatan di atas sini aja. Nah, ini ya. Nah, ini. Kemudian kita ketikkan di sini, umpamanya kita sedang menulis artikel tentang
kreativitas remaja. Kreativitas remaja. Setelah kita ketikkan judul kata kuncinya pada judul, nanti akan muncul semua artikel, sekitar 200 artikel di sini terdownload dengan kata kreativitas remaja sebagai judulnya. Ya, kita langsung enter aja. Kita tunggu sebentar, nanti dia akan mendownload secara otomatis artikel ini. Kita tunggu sebentar. Nah, itu sudah dapat ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Setelah kita dapat, kita download di sini. Kita save. Kita save menggunakan RIS Drive Manager. Nah, ini yang ini RIS ini. Klik di sini. Nah, nanti kita save. Desktop aja kita save ya. Kita save. Nah, setelah kita save, untuk memvisualisasi data kita banyak caranya. Kalau kita ingin memvisualisasi data dari judul, maka yang sudah kita visualisasi kata itu dari judul, maka yang kita download bukan file RIS-nya, tapi file CSV-nya. Nah, ini. Result as CSV. Nah, ini sudah saya download satu, ini sebagai contoh ini. Nah, ini. Saya buka. Disimak aja ya. Ada yang cas lagi nih. Ya, sebentar. Ini laptopnya agak lambat ini. Terlalu banyak aplikasi itu. Kita tunggu sebentar. Aduh, macet ini. Macet. Macet ini. Sebentar. Saya close aja dulu. Macet ya. Ya. Sebentar ya, sebentar. Bener. Ya, mohon maaf ini.
Saya coba share ininya dulu. Intinya sih sebenarnya kita tadi itu pakai aplikasi Harzing ini tadi. Nah, ini intinya kita mendownload metadata dari sebuah topik. Nah, umpamanya seperti ini topiknya. Kemudian kita download artikel yang judulnya itu mirip-mirip dengan apa yang kita ketikkan di kata kunci ini, gitu. Intinya seperti itu. Ini STEM dalam pembelajaran, kemudian metafor, Windows Mirror, kreativitas dan matematika. Ini coba aku merit readiness of emerging adult. Tadi kita udah save ya, kita udah tahu tadi cara nge-save-nya. Sekarang kita coba buka. Bismillah, mudah-mudahan bisa. Data. Wah, errornya di sini nih tadi ya. Wah, ada error lagi nih. Iya, berat sekali. Kita ambil dari web aja. Oke, oke. Ini dia kenanya. Hmm. Mati lagi.
Mohon maaf ini Bapak Ibu sekalian mati sebentar. Iya, Pak. Pak Dedi, siapa saja yang dikasih surat katanya, Bang? Pak Dedi nanya, siapa saja yang dikasih surat? Untuk surat pemateri, Bang. Yang Pak Eko ini lagi, Bang. Yang ini juga. Nggak bisa share screen ini ya, kenapa ya? Enggak ya? Gitu aja tuh Pak Eko. Di WhatsApp di-upload saja. Itu aja Pak ya? Eko? Iya ya Pak ya. Sebaiknya buat WhatsApp grup sama Rimbun. Nanti hands on saja semuanya upload di Wake. Nanti hands on orang. Biar Pak Ekonya yang mendeskripsikan supaya waktu kita tidak habis untuk hal yang seperti ini. Kelihatannya ini berat di ininya. Di Ya intinya kita Pak. Terima kasih. Intinya sebenarnya kita mendapatkan judul, kumpulan judul, kemudian kita visualisasikan menggunakan salah satu aplikasi, bisa pakai Post Viewer atau pakai Wordcloud yang paling gampang ya, yang paling mudah itu Wordcloud. Coba saya carikan yang sudah jadi aja. Jadi nanti kita visualisasikan lewat sini atau kita lewat Wordcloud. Kalau sudah kita download semua judul-judul itu tadi, nanti kita bisa visualisasikan judul mana yang paling populer gitu, yang mirip dengan judul-judul yang sudah kita buat gitu. Aplikasi-aplikasi yang saya gunakan sudah saya ketikkan di PowerPoint-nya di halaman terakhir ini. Nah, di halaman terakhir. Nah, ini. Nah, tadi saya gunakan aplikasi Harzing. Nah, ini. Ini untuk mencari referensi. Biasanya untuk studi awal kita pakai metadata. Dari metadata kita. Mama kuliah dulu, mama kuliah. Kemudian kita ngambil topik yang mana gitu. Ini salah satu aplikasi yang sering saya gunakan juga. Kalau mahasiswa S1 biasanya mengawalinya dari aplikasi ini karena sederhana sekali dia.
Nah, ini contoh ya, kita copy dulu judul-judulnya. Udah. Kalau mahasiswa S1 dari sini biasanya, ini yang paling gampang. Kemudian, so frekuensi, yes. Kemudian group similarity word, yes. Kemudian low case, jadi huruf kecil semua. Kemudian kita tampilkan 100 kata terpopuler. Bahasanya kita pakai Google ini. Biasanya aku pakai yang non. Nah, kelihatan ya? Nah. Dari sekitar 198 judul riset motivasi atlet, nah itu bisa kita visualisasikan seperti ini. Artinya dari kata yang terbanyak itu adalah kata kecenderungan yang sering muncul di penelitian motivasi atlet. Seperti penelitian pengaruh terhadap, nah itu sudah banyak sekali. Kemudian latihan atlet, bola ini paling banyak, atlet bola gitu yang paling banyak. Nanti kalau di topik yang lain ya nanti kita bisa ngelihat topik mana yang terbanyak. Nah itu kalau bisa kita menghindari menggunakan terminologi yang sudah banyak digunakan oleh penulis lain gitu. Jadi ini bisa menjadi awalan kita memposisikan riset kita itu nggak musiman gitu ya, artinya nggak ikut-ikut dengan apa yang sedang musim saat ini gitu. Jadi kita bisa tahu. Ini kan terkait dengan motivasi atlet. Nanti kalau dengan topik yang lain nanti bisa Bapak Ibu sekalian coba. Kalau dia pakai ini, biasanya aku pakai data dari Mendeley. Ini datanya pakai ekstensi RIS. Nah, nanti dia jadinya seperti ini. Ini kan ini kita batasi jumlah anunya. Tadi settingannya bisa kita rubah supaya nanti tampilannya bisa banyak tampilannya. Ini kan orang ya, orang. Kita mau map basic text dari judul. Nah, dimension aja. Nah, ini kalau kita dari teks judulnya. Nanti kita tahu kreativitas itu, penelitian yang paling banyak itu dikaitkan dengan apa sih? Usia dini, pengembangan kreativitas, pengembangan model kreativitas. Nanti kita bisa membuat tren berikutnya apa gitu. Setelah kita bisa membaca ini, kita baca ini, nanti kita bisa menentukan tren berikutnya. Oh ini sudah tren di sini, oh ini sudah tren di sini, saya pengen buat tren baru, nah bikin apa baru.
Nanti dia bisa cabang di tempat yang lain. Nah, tentu ini jadi bahan kita untuk untuk punya pertimbangan judul riset yang kita gunakan gitu. Baik untuk nulis artikel maupun untuk penelitian hibah atau apa gitu. Dan kalau bisa memang ya itu dia bersinggungan dengan roadmap yang memang sudah kita buat dari awal gitu. Jadi kita punya roadmap riset kita gitu supaya bisa nyambung gitu. Ini beberapa sharing dari saya. Bisa nanti ditanyakan lagi apa yang ditanyakan, saya persilahkan. Kembalikan Pak Marimbun. Oke. Terima kasih kepada Bapak pemateri yang telah memaparkan. Ini di sini masih banyak di pertanyaan-pertanyaan di chat nih Pak. Apakah kita jawab semuanya atau Bapak pilih mana yang akan dijawab? Di sini nih Pak. Yang mana nih Pak? Di chat ini sangat banyak pertanyaan. Kita lihat. Ketika menulis introduction harus memperlihatkan novelty kajian dengan memperlihatkan gap penelitian terdahulu. Nah, ini yang saya bilang. Untuk menulis introduction, ini salam dari Pak Putu Indra Kristiawan ya ini ya. Pak Putu atau Ibu Putu ini. Yeah. Untuk membuat introduction itu memang kita harus menentukan gap. Menentukan gap ini, kita bisa pakai visualisasi yang tadi. Artinya dari banyak riset yang sudah dikaji itu, apa sih yang belum dikaji gitu? Apa sih yang belum banyak dikaji? Apa sih yang perlu kita kontribusikan? Nah itu, dia bisa pakai visualisasi tadi. Yang paling sederhana ya pakai taglot itu tadi. Supaya kita tahu topik yang paling sering muncul itu yang mana, atau topik yang jarang muncul itu yang mana. Supaya riset yang kita lakukan juga tidak pasaran lah gitu, tidak musiman gitu. Kemudian mana lagi? Cuma kebaca satu ini Pak. Ya tentang introduction sudah. Ini agak sama pertanyaannya. Ini yang dari Asus nggak punya nama ya Pak. Sebelum saya pernah mengirimkan jurnal yang terindeks Scopus, namun setelah beberapa bulan kemudian langsung di deadline. Apa yang harus dilakukan agar jurnal kita bisa di-exempt dan publish di jurnal yang terindeks Scopus, Pak? Jurnalnya di feedback, terus di reject apa di feedback tadi? Jadi di deadline, Pak. Iya, deadline. Di reject. Ditolak, di reject nih istilahnya nih, Pak. Oh, gitu. Iya, iya. Biasanya poin yang dibaca oleh reviewer dan editor kan biasanya kalau kita ya, kalau pengalaman saya pribadi itu yang menentukan artikel itu diterima atau tidak itu bukan reviewernya, tapi chief editor dari jurnal itu sendiri. Jadi walaupun reviewer itu menolak hasil reviewnya, tapi ketika chief editornya itu menerima maka publish paper itu gitu di jurnal itu. Karena yang dilakukan oleh editor kan sebenarnya meminta pendapat ahli ya, yaitu reviewer itu gitu. Tapi ya kemungkinan akan berbeda kasus untuk jenis ilmu yang lain ya, bidang ilmu yang lain gitu, mungkin akan berbeda juga keputusannya. Ya memang yang harus kita prepare di awal itu memang itu di bagian metode. Jadi kita menggunakan metode-metode yang terkini. Ketika Anda menggunakan metode umpamanya action research sebut saja ya jangan gunakan rujukan buku-buku dari dalam negeri, karena buku rujukan aslinya masih bisa kita temukan. Jadi ketika berbicara action research, ya Creswell lah atau siapa gitulah, minimal seperti itu gitu rujukannya itu. Jangan
umpamanya ya saya tidak mendiskreditkan, disebut saja orang-orang yang paling banyak di buku-buku metodologi itulah yang muncul yang musim di Indonesia gitu. Itu yang seperti itu kan hanya satu indikator ya, bukan jadi indikator utama gitu. Ya sebenarnya jadi pendamping juga boleh, referensi dari ilmuwan-ilmuwan Indonesia gitu boleh. Kemudian metode itu yang sangat kelihatan. Kemudian yang kedua itu visualisasi dari data yang kita dapat dari penelitian kita itu. Jadi kita harus memvisualisasikan data itu dengan semenarik mungkin gitu, memvisualisasi datanya itu. Gitu. Ketika orang menggunakan umpamanya kalau action research itu ya biasanya ada siklus 1, siklus 2, siklus 3 itu dibuat siklus 1 tabelnya sendiri, siklus 2 tabel sendiri. Lebih baik dirangkum dalam sebuah tabel yang merangkum semua informasi itu gitu. Itu yang terkait dengan tampilan data gitu. Kemudian yang lain memang kendala bahasa, biasanya kendala bahasa. Artinya apa yang kita tulis itu nggak dipahami oleh reviewer gitu. Karena bahasa Inggris kita mungkin ya kurang bagus lah gitu, sebut aja kurang bagus gitu. Mungkin itu yang pengalaman saya yang paling banyak terkendala, dijadikan pertimbangan utama biasanya itu gitu, biasanya itu. Kalau topik itu tergantung dari bidang ilmu masing-masing gitu. Jadi mungkin di satu bidang ilmu itu perkembangan topiknya itu cukup cepat gitu. Kemudian di bidang ilmu lain cukup istilahnya tidak mengalami percepatan yang ekstrim gitu. Jadinya topik-topiknya itu ya masih sekitaran itu saja gitu. Itu istilahnya nggak menjadi pertimbangan utama. Yang penting kita bisa menunjukkan novelty, kebaruan dari artikel yang kita buat. Itu aja sebenarnya gitu. Kalau Pak Daryat itu sukanya asesmen. Jadi kalau umpamanya orang Barat membuat, seorang tokoh membuat alat tes kecerdasan umpamanya. Dengan tes kecerdasan objektif gitu. Kemudian nanti diriset oleh dia, kemudian kita klarifikasi hasil risetnya di Indonesia. Kita gunakan instrumennya, kita uji cobakan di Indonesia, kemudian kita sajikan datanya, kemudian kita klarifikasi sekaligus kepada penulis pertamanya bahwa di Indonesia itu ada poin-poin yang bias di sini gitu. Itu komunikasi antar penulis di internasional biasanya seperti itu bentuk komunikasinya. Jadi kalau kita ingin memulai riset, bagusnya memang kita merujuk satu topik yang memang yang hangat ya kalau bisa. Tapi kalau nggak hangat-hangat ya nggak apa-apa. Kita punya kepakaran apa, ya itu yang kita coba sajikan kepada publik gitu di internasional. Mungkin gitu Pak. Oke. Baik kok. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan dari Bu Anik Iftitah tentang teknik untuk mengurangi plagiasi, Pak. Oh gitu ya. Ya. Untuk mengurangi plagiat, memang kalau untuk penulis Indonesia itu text similarity itu dilakukan sebelum ditranslate. Jadi sebelum kita translate, kita cek similarity dulu. Sebenarnya similarity itu kan tidak otentik dengan tindak plagiat sebenarnya. Similar itu kan sama. Jadi ketika itu sama, maka harus kita cantumkan sumber aslinya. Kita cantumkan sumbernya dari mana. Kata yang sama itu mirip dengan sumber yang mana gitu. Ya itu kita masukkan referensinya. Sebenarnya untuk menghindari plagiat ya, kalau dalam undang-undang negara kita, menuliskan kutipan harus dilengkapi dengan sumbernya. Kemudian menuliskan sumbernya dengan benar. Setelah itu, sumber itu dituliskan secara lengkap pada bagian referensi di artikel. Jadi ketika kita sudah menuliskan
sumber citasinya dari si A tahun sekian di body text, maka referensinya itu harus ada di bagian referensi, bagian akhir dari artikel itu. Gitu. Jadi kalau keduanya sudah ada, tidak plagiat menurut saya gitu. Hanya mungkin kita perlu memparafrase dari tulisan-tulisan itu gitu. Jadi umpamanya kita mengambil dari tulisan di mana dari sebuah sumber, kita parafrase menggunakan bahasa kita sendiri gitu. Dan nanti di sini saya nggak bisa sharing langsung ya, nanti di momen lain lah bisa japri ke saya atau gimana, nanti bisa kita share. Itu nanti masuk bagian itu. Setelah materi ini nanti ada materi yang namanya advanced editing. Advanced editing itu bagaimana mengedit ya, advanced bukan basic lagi. Basisnya tool. Ya, ada improvement dari si penulis gitu. Tapi dengan bantuan tool itu mempermudah kita mengimprovisasi gitu aja sebenarnya. Supaya artikel kita itu performanya itu memang benar-benar meyakinkan. Walaupun yang diangkat topiknya cuma tentang puskesmas di desa A gitu, atau kebiasaan buang air kecil kebiasaan berbuang air besar di masyarakat sekitaran pantai apa gitu. Tapi ada hal yang mungkin bisa di share kepada publik. Oh, ada nilai yang bisa kita ambil. Kemudian itu menjadi topik yang menarik. Itu menurut saya begitu. Oke. Terima kasih Pak Eko. Di sini masih banyak pertanyaan lagi. Mungkin perlu pertemuan lanjutan nih Pak Eko. Karena tadi ketika Pak Eko pun di luar, memang banyak yang tertarik tentang materi-materi yang Bapak sampaikan. Kata mereka memang waktunya terlalu singkat. Bahkan ada yang minta tentang bagaimana proses berkelanjutan tentang diskusi kita ini. Namun untuk lebih bagusnya nanti biarlah kita diskusikan antara penitia dengan Bapak pemateri. Kalau nanti Bapak pemateri setuju, kita akan lanjutkan untuk diskusi selanjutnya. Mungkin masih banyak ilmu-ilmu dari Pak Eko yang ingin disampaikan, namun karena waktu tidak bisa dikeluarkan semua. Mungkin masih 1/4 dari 10 ini ya Pak ya. 1 dari per 10 itu 1/4-nya lagi. Oke, Bapak Ibu, di sini. Promosi sebentar Pak. Oh iya Pak Eko, silahkan. Ya ini entah promosi entah apa. Tapi saya membuka kesempatan kepada peserta yang ada di sini untuk menulis artikelnya masing-masing. Kemudian nanti bisa saya bantu untuk publikasi ke jurnal IJCC, International Journal Innovation, Creativity and Change. Nanti saya bisa bantu dan saya bisa yakinkan ke Bapak Ibu sekalian garansinya diterima dan publish di regular issue, bukan special issue ya. Untuk peserta yang ada di sini, ini khusus untuk peserta yang di sini. Jadi tulis saja dulu artikelnya, kemudian nanti bisa saya bantu periksa sesuai atau tidak, apa yang harus dilakukan. Nah setelah itu nanti bisa melanjutkan proses mau dipublikasi atau tidak gitu. Itu tawaran dari saya untuk semua peserta yang ada di sini, dan masih banyak lagi list jurnal yang nanti akan saya titipkan ke Pak Marimbun. Itu yang nanti saya juga bisa mendampingi untuk bisa publish di jurnal-jurnal itu. Kalau saya saat ini sudah spesialisasinya jurnal-jurnal di Australia. Jadi jurnal yang saya tawarkan ini jurnal dari Australia semua. Memang ada jurnal pendidikan Australia yang kayaknya sih hanya meneliti untuk pendidikan di Australia saja. Tapi nggak apa-apa, ini menjadi bahan kalau Bapak Ibu sekalian punya hibah penelitian, kemudian ada artikelnya, saya bisa bantu publish ke list jurnal yang nanti akan saya titipkan ke host untuk di-share ke peserta ini, beserta materi yang telah saya sampaikan kepada host. Mungkin gitu Pak Marimbun. Terima kasih.
Oke. Terima kasih banyak Bapak Eko Susanto, MPD Kons, sebagai pemateri hari ini. Terima kasih banyak atas ilmu